Bapa dalam surga, pada sore hari ini kalau kami ada beribadah bersama lewat virtual Zoom ini, Bapa, semata-mata hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu menyenangkan setiap hati kami yang ada pada saat ini. Bahkan dalam situasi apapun, Engkau terus membuat kesenangan di dalam kehidupan kami, yang seringkali kami tidak sadari. Tapi sore hari ini Tuhan kami kembali, kami datang kepadamu, kami ingin menyenangkan hati Tuhan di dalam sikap hidup kami, dalam hati kami, tingkah laku kami, dalam pikiran kami. Oleh karena itu Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Ketika Engkau hadir itu cukup bagi kami. Dan kalau sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Sehingga kami tidak sia-sia ada bersama-sama dalam virtual Zoom. Ada sesuatu yang kami bawa, ada sesuatu yang kami dapatkan. Ada sesuatu yang mengubahkan hidup kami. Sehingga hidup kami menjadi kesenangan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan berbicara atas kami siap mendengar. Bahkan kami siap melakukan dalam kehidupan kami lewat pertolongan Roh-Mu yang kudus. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali pada sore menjelang malam hari ini. Ada sukacita semuanya, amin. Amin, shalom. Yang sukacita lambaikan tangan. Ya, pasti kita bersukacita karena kita memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak sadar, kita pasti dalam kehidupan sehari-hari menghadapi yang namanya peperangan. Menghadapi yang namanya mau pilih yang baik atau yang tidak. Menghadapi untuk memilih sesuatu yang jahat atau yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi sore hari ini menjelang malam ini saya akan mengajak kita bahwa kita semua yang ada, kita ini dipilih sebagai prajurit-prajuritnya Tuhan. Prajurit-prajurit yang gagah berani, prajurit yang siap sedia kapanpun waktunya untuk berperang dan memenangkan peperangan itu. Kita bukan umat kalah-kalahan yang diciptakan Tuhan, tapi kita umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan itu seringkali kita dengarkan, seringkali dikumandangkan, seringkali pendeta-pendeta yang ada mengatakan kepada kita. Kita bukan umat kalahan, kita bukan umat ecek-ecek, kita bukan umat yang biasa, tapi kita adalah prajurit yang siap berperang kapan saja. Pada sore hari ini mari kita baca 2 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Ya, semuanya sudah dapatkan. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Ikutlah menderita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan saja ikutlah bersenang-senang dengan Tuhan, ikutlah bersukacita dengan Tuhan, tapi ayat yang lain dalam kebenaran firman berkata bahwa ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Saya yakin dan percaya kita semua adalah prajurit yang baik. Prajurit yang baik harus ikutlah menderita sebagai seorang yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan. Kita semua sedang berjuang, tapi seringkali iblis fokus kita dialihkan. Sehingga kita memikirkan diri kita tentang soal-soal penghidupan. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Supaya dengan demikian kita berkenan kepada Yesus. Supaya demikian kita berkenan kepada Tuhan. Karena kita sudah tidak lagi memungsikan penghidupan kita, kehidupan kita. Apa saja yang kita perlukan, apa saja yang kita butuhkan, masalah apa saja yang sedang terjadi. Mari hari ini kita sepakat jangan pusingkan itu. Karena Tuhan yang beracara buat saudara dan saya. Yang kita harus lakukan adalah mempersiapkan diri sebagai prajurit yang siap sedia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu tahu bahwa laskar secara fungsional, secara fungsi selalu maju berperang. Yang namanya laskar tidak duduk diam. Yang namanya laskar tidak kongko-kongko. Yang namanya laskar tidak tidur-tidur saja. Yang namanya laskar itu berperang melawan musuh.
dan berupaya untuk menang, bukan berupaya untuk kalah. Atau menerima sogokan dari pihak musuh dan mengalahkan peperangan, bukan. Tapi kita berupaya memenangkan peperangan. Kenapa seringkali orang Kristen disebut Laskar Kristus? Berarti kita adalah tentara-tentaranya Allah. Dengan tujuan apa, saudara? Membinasakan pekerjaan iblis. Kita semua yang ada di sini adalah tentara-tentaranya Tuhan yang tujuannya membinasakan pekerjaan iblis. Mungkin dulu ketika kita belum bertobat, kita berkongkol, kita bersekawan, kita bersama-sama bersahabat dengan iblis. Tetapi ketika kita sudah bertobat, ketika kita dibawa dari terang pada terangnya yang ajaib, dari kegelapan, maka kita sudah otomatis menjadi Laskar Kristus yang siap membinasakan pekerjaan iblis. Kecil besar apapun kita siap membinasakan pekerjaan iblis. Jadi kita tidak perlu takut dalam diri kita ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang mungkin secara dunia menakutkan. Mungkin secara dunia kita ketemu lagi. Kok begini. Tapi kita sebagai Laskar Kristus adalah menjadi tentara-tentaranya Tuhan untuk membinasakan pekerjaan iblis. Luar biasa, saudara. Kita tentara-tentaranya Tuhan. Sekalipun kita sudah 60 tahun ke atas, 50 tahun, 30, 40, 20. Tidak peduli umur berapa saudara. Tidak peduli rambut saudara putih, hitam, atau apa saja. Tapi kita tetap tentaranya Kristus yang gagah perkasa. Mari pada sore hari ini bagaimana kita akan belajar menjadi Laskar Kristus yang sejati. Bagaimana kita bisa menjadi prajurit yang siap sedia. Bagaimana kita bisa memenangkan setiap kali peperangan dalam hidup kita. Bagaimana kita tidak kalah loyo dan mundur dari Tuhan. Saudara, kita akan buka dalam kitab Keluaran ayat 17, saudara. Kitab Keluaran ayat 17. Pasal 17 ayat 8 sampai dengan 10. Saya akan bacakan buat saudara ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ayat 10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab ini kita bisa melihat tentang peperangan bangsa Israel melawan Amalek di lembah Rafidim, saudara. Untuk mengalami kemenangan, maka Musa memerintahkan Yosua dan pasukannya untuk maju berperang. Musa tidak memerintahkan untuk Yosua dan tentaranya untuk diam. Tapi Musa memerintahkan Yosua dan pasukannya untuk maju berperang. Saudara yang dikasih itu dalam kitab yang lain, 1 Samuel 17, kita tidak akan baca, kita catat saja. Kita dapat melihat atau menarik pelajaran berharga melalui kisah Daud. Apakah Daud akan menang ketika dia hanya duduk-duduk saja? Apakah Daud akan menang kalau dia tidur-tidur saja dan menikmati kopi di pagi hari, saudara? Apakah Daud bisa memenangkan peperangan, memenangkan Goliat ketika dia saudara? Dia percaya akan omongan Saul pada saat itu bahwa dia masih muda, tidak punya pengalaman, Goliat besar, tidak akan pernah bisa dikalahkan. Tetapi Daud memiliki kemenangan terhadap Goliat. Kenapa? Karena dia berani maju berperang. Saudara, kalau ada musuh di depan kita, musuh masalah sebesar apapun, kalau saudara tidak punya mental berani untuk berperang, maka saudara tidak akan pernah mengalahkan masalah dalam kehidupan saudara. Saudara akan semakin terpuruk, saudara akan semakin mengasihi diri saudara, saudara akan semakin lemah. Tetapi hari ini saya akan mengajak, mari kita berperang terhadap masalah apapun dan kita punya mental pemenang. Tidak akan mudah seorang Daud yang masih muda kalau dia tidak punya mental pemenang untuk mengalahkan Goliat.
percaya diri yang sungguh bahwa Allah menyertai dia dan dia berani maju. Sekali lagi, kalau kita mau memenangkan peperangan, kita harus berani maju berperang. Gak mungkin sekalipun senjata kita luar biasa, tapi kalau kita tidak maju untuk berperang, kemenangan tidak ada dalam pihak kita. Inilah yang dimiliki oleh Laskar Kristus yang sejati, yaitu mental pemenang. Tidak menyerah kepada Saul, tidak menyerah kepada Goliat, tapi menyerah kepada Tuhan, dan Tuhan yang ambil alih segalanya. Sekalipun mungkin senjata kita kecil, iman kita biji sesawi, kecil sekali. Tapi kalau kita punya mental pemenang, maka kita akan bisa memenangkan peperangan. Dalam kehidupan kita, saudara, kita sadari atau tidak, kita selalu menghadapi lembah-lembah, menghadapi Rafidim, serta Goliat-Goliat masalah yang mengharuskan kita menghadapi peperangan. Di sini setidaknya ada 2 macam peperangan yang kita hadapi, saudara. Yaitu peperangan melawan kuasa kegelapan. Peperangan melawan iblis. Dan kita juga peperangan melawan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Allah menginginkan kita maju dan menghadapi serta memenangkan peperangan. Mari pilih mental itu. Allah ingin kita maju berperang dan memenangkan peperangan. Apa yang Allah mau itu mari kita lakukan. Mari kerjasama dengan Tuhan. Karena Tuhan mau kita menang. Tuhan mau kita lebih dari pemenang. Tapi kenapa kita harus kalah? Kenapa kita kalah dan tidak maju berperang? Berarti kita tidak percaya tentang kuasa Tuhan yang menyertai kehidupan saudara dan saya. Hari yang kedua, saudara, sebagai prajurit yang siap sedia, jangan biarkan beralih fokus saudara. Fokus. Dalam 2 Timotius 2 ayat 4, mari kita siapkan ini. 2 Timotius 2 ayat 4, saya akan bacakan buat saudara. Seorang prajurit yang sedang berjuang. Kita prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ini bicara tentang fokus, saudara. Kalau kita sedang berperang, kita sedang menghadapi permasalahan yang ada di depan kita. Kita sedang ingin menghancurkan pekerjaan iblis. Kalau kita masih dipusingkan, fokus kita beralih dengan aduh nanti di rumah gimana, aduh gimana nanti, aduh ini anak-anak nanti gimana, aduh pelayanan saya gimana, aduh gimana kita harus bayar ini, harus kontrakan sudah mau habis, aduh mulai segala macam tetek bengek ada di pikiran saudara. Maka fokus kita akan beralih tidak pada sasaran, tidak berfokus pada musuh yang ada di depan kita. Dan ketika kita lengah saja sedikit, maka itu adalah celah musuh kita untuk menembak kita, untuk menghancurkan kita, untuk mengalahkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita fokus dan mentaati komandan kita bicara apa kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan. Seorang laskar Kristus, seorang prajurit mentaati apa yang diperintahkan oleh komandan atau atasannya. Atasan kita siapa? Atasan kita adalah Tuhan Yesus Kristus, komandan kita yang luar biasa, yang selalu mengarahkan kita harus bagaimana. Jangan hilang dari fokus itu, saudara. Itulah fokus kehidupan kita. Ketika perintah itu datang, ketika Tuhan bicara sesuatu lewat kebenaran firman itu kepada kita, maka apapun yang terjadi, tetap harus mengetambahkan perintah itu. Kedua fokus, saudara ya. Sebagai prajurit yang siap sedia, kita harus tetap fokus memandang ke depan. Terarah ke sana, mentaati komandan kita, mentaati atasan kita. Apa yang dia ingin kita lakukan, kita lakukan. Di dalam kondisi kita harus fokus, saudara, apalagi yang harus kita miliki? Yang ketiga, saudara, kita harus kuat di dalam Tuhan. Kalau kita nggak kuat di dalam Tuhan, ketika ada iblis menyerang kita, kita akan diketawain oleh iblis. Ya, kamu mana kekuatan kamu? Kamu juga teman aku juga, mana bisa kamu kalahkan aku?
Tapi mari kita kuat di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Bukan kuat karena kita punya segalanya, punya senjata yang luar biasa. Tapi kita kuat di dalam Tuhan. Di dalam apa lagi saudara? Di dalam kekuatan kuasanya. Kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang luar biasa, yang tidak tertandingi di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi orang kuat dalam Tuhan, maka kita harus melakukan beberapa hal. Untuk jadi kuat, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, saudara pasti tahu, kita harus membina keintiman dengan Tuhan. Roh kita, saudara, roh kecil ini, saudara, tidak memiliki kekuatan kalau kita nggak intim, menyatu dengan Tuhan. Maka itu kita perlu melibatkan segala sesuatu dalam mengerjakan apa saja. Itu melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Karena roh kecil kita ini nggak punya kuasa, nggak bisa apa-apa, nggak bisa melakukan apa-apa. Makanya kita intim kepada roh yang besar yang dimiliki Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu yang pertama, keintiman. Yang kedua, saudara, supaya kuat di dalam Tuhan apa? Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara pasti tahu, kita catat saja Efesus 6 ayat 11 sampai dengan 17. Mari kenakan itu semua, saudara. Allah tidak begitu saja, saudara, membiarkan kita berperang tanpa kita punya alat-alat untuk memenangkan peperangan. Kita diberi senjata kelengkapan itu tuh untuk memenangkan peperangan. Kalau kita tidak memakai itu, maka tidak mungkin kita bisa kuat di dalam Tuhan. Kita nggak pede, saudara, menghadapi musuh. Kita nggak berani menghadapi musuh. Mata kita udah mulai, atau kepala kita mulai tunduk ketika melihat masalah, melihat musuh yang besar. Aduh, aku semakin kecil. Masalahku semakin besar. Hari-hari tidak pernah bisa terselesaikan. Hari-hari sakit penyakit tidak pernah tersembuhkan. Aku melihat begitu besar. Padahal, saudara, Tuhan sudah memberikan semua perlengkapan senjatanya. Yang salah siapa kalau saudara kalah? Yang salah siapa kalau saudara lemah, loyo? Berbeban berat dan punggung saudara mulai bungkuk terlihat. Rohani saudara mulai merosot. Yang salah siapa? Padahal Tuhan sudah memperlengkapi semuanya dan saudara tidak mau pakai itu. Mari kalau saudara mau kuat di dalam Tuhan, pakai perlengkapan senjata Allah. Sehingga kita dimampukan untuk keluar lebih daripada pemenang. Yang ketiga, saudara, apa saja yang untuk menjadikan kuat di dalam Tuhan? Ketiga adalah latihan. Latihan, saudara, otot rohani kita ini perlu latihan. Kalau kita mau sehat pun, kita latihan secara jasmani. Otot-otot kita mulai jalan kaki, kita mulai atau apa saja, berlari-lari kecil, atau kita lakukan apa saja, memutari Gelora Bung Karno, atau apa saja untuk melatih otot-otot kita. Tapi kita juga di dalam rohani, kita harus melatih otot-otot rohani kita. Untuk roh yang kuat, yang siap menghadapi peperangan rohani, maka perlu latihan. Kalau kita nggak latihan, mana bisa kita kuat? Otot rohani kita akan gampang loyo. Melatih otot-otot rohani, mental kita, karakter kita melalui masalah demi masalah. Makanya saudara jangan alergi. Saya selalu katakan jangan alergi. Pak Andres tahu itu. Saya jangan alergi kepada masalah. Karena ketika kita menghadapi masalah, otot kita, otot rohani kita sedang dilatih. Mental kita sedang dilatih. Karakter kita sedang dilatih. Oleh sebab itu, mari jangan menyerah kepada menghadapi masalah. Karena melalui setiap masalah, sekali lagi garis bawahi, Allah yang penuh kasih itu sedang mempersiapkan diri kita, sedang melatih kita untuk menjadi prajurit yang siap sedia memenangkan peperangan.
Tadi sudah ketiga, saudara, fokus, kuat di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah memiliki hati yang bersih dan taat. Kita sudah, apa tadi saudara, yang pertama kita sudah lakukan bersedia maju berperang. Yang kedua, kita sudah fokus menghadapi musuh itu. Ketiga, kita sudah kuat dengan melakukan langkah tadi. Yang ketiga-tiganya. Tapi kalau kita tidak memiliki hati yang bersih, hati kita kotor, hati kita masih dendam, hati kita tidak bisa mengampuni hati kita dengan intrik-intrik jahat di dalam hati kita. Kita tidak akan mungkin menjadi laskar yang kuat. Karena itu saudara, celah iblis memasukkan tipu dayanya di dalam hati dan pikiran saudara. Maka jangan biarkan hati kita kotor. Jangan biarkan hati kita penuh dengan intrik jahat. Jangan biarkan hati kita dengan iri. Jangan biarkan hati kita tidak mengampuni. Mari bersihkan hati saudara dan taat kepada Tuhan. Rasul Paulus dalam kehidupan pelayanan memberikan sebuah teladan kepada kita yang sangat baik. Saudara, mari kita buka dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul, saudara. Sebentar, saya buka Kisah Para Rasul ayat 20 sampai dengan 23. Kisah Para Rasul 20 sampai dengan 23. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua ku beritakan dan ku ajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Seperti kita sekarang ini, ayat 21, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 22, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Saudara yang dikasih Tuhan, Paulus begitu luar biasa. Dia nggak tahu apa-apa yang lain selain dari Roh Kudus, selain dari tuntunan Tuhan. Dia memiliki hati yang bersih, yang dia tidak memasukkan hal-hal lain di luar apa yang kata Roh, apa yang kata Tuhan. Dia tidak memasukkan sesuatu yang melemahkan iman dia, tapi dia memasukkan segala sesuatu selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus. Dia katakan itu. Nggak tahu apa-apa yang terjadi atas diriku kelak. Kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi kita kelak 1, 2, 3 tahun. Tetapi Paulus berkata, selain saya tidak tahu terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus. Mari perkataan Paulus ini juga menjadi perkataan kita. Aku nggak tahu masa depanku bagaimana. Aku nggak tahu satu hari ke depan tuh mau jadi apa. Aku nggak tahu anak-anakku akan jadi apa. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus. Selain yang dinyatakan kebenaran firman, yaitu hari depan kita adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan. Bukan rancangan kecelakaan. Itulah yang dinyatakan Roh. Itulah yang dinyatakan firman Tuhan. Itulah yang difokuskan. Itulah yang ada, yang ketaatan yang ada di dalam diri Paulus. Di dalam Matius 8 ayat 9, saudara. Ini sebagai ayat terakhir, Matius 8. Mari kita buka atau kita catat, saudara, nanti kita ulang di rumah. Matius 8 ayat 9 berkata demikian. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Mari sadari itu, saudara, kita nih bawahan, saudara. Jangan melangkahi atasan kita. Kita bisa ditarik mundur dalam peperangan. Ketika kita mulai sombong, kita tahu mungkin atasan kita. Jenderal yang di bawah kita waktu sekolah militer di Magelang, mungkin. Tapi dia jadi atasan kita sekarang. Tapi mari saudara, kita harus sadari bahwa sebab aku sendiri bawahan. Dan di bawahku ada prajurit-prajurit. Jika aku berkata pada seorang prajurit itu pergi, maka dia pergi.
otoritas seorang pimpinan di dalam kemiliteran, saudara. Tongkat komando itu, saudara. Maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Kalau kita mau melakukan segala sesuatu, kalau kita mau dituruti oleh bawahan kita, prajurit-prajurit kita, perintah-perintah kita, maka mau tidak mau kita harus taat kepada perintah atasan kita. Paulus menyadari, aku bawahan, kita bawahan, saudara. Bawahannya Kristus, prajuritnya Kristus yang siap sedia. Maka kita harus taat kepada dia. Nggak ada kata lain, saudara. Nggak ada kata, ini jangan deh Tuhan, aku mau taat yang ini. Ini jangan deh, aku nggak bisa. Nggak ada kompromi lagi dalam ketaatan 100%. Taat kepada Tuhan. Taat kepada atasan kita. Di dalam Matius 8, saudara. Matius 8 ayat 9 ini, yang tadi kita baca, konteks perikop ini berbicara tentang bagaimana seorang perwira yang menghadap Yesus untuk mendapatkan kesembuhan bagi bawahannya. Tapi ayat 9 ini dapat juga kita pakai untuk menunjukkan bagaimana seorang prajurit yang harus memiliki sikap tunduk taat tanpa syarat atas perintah atasannya. Inilah hal yang keempat untuk menjadi prajurit yang siap sedia. Mari kita taat, saudara. Mari kita tunduk, mari kita tanpa syarat untuk memenuhi perintah atasan kita. Berbicara tentang menjadi seorang prajurit, saudara, atau laskar sore hari ini yang kita bahas, maka itu berbicara tentang ketaatan mutlak. Gak bisa ditawar. Namanya prajurit taat mutlak. Kalau tidak taat, ada resiko distorsi, saudara. Saya menemukan seorang polisi, mungkin sudah pangkatnya cukup tinggi, saudara, dari Batam. Tapi saya temukan ada di BNN. Ada di BNN Selido, Sukabumi, saudara. Ternyata ketika dia ada di dalam buru sergap untuk narkoba di kota Batam, ternyata dia tergiur, mulai tidak fokus, mulai tidak taat, mulai tidak memiliki hati yang bersih, dan dia ikut. Ketika dia mengambil barang jarahan, dia tidak serahkan semua untuk dimusnahkan, tapi ternyata dia pakai, dan sehingga dia menjadi pecandu. Dan akhirnya masuk di BNN. Ketika dia masuk di sana, bukan itu saja yang dia terima, resiko daripada sebuah ketidaktaatan, istrinya meninggalkan dia, keluarganya meninggalkan dia. Di situ dia mulai tambah marah kepada mertuanya, tambah marah kepada istrinya, tambah marah kepada keluarganya, dan dia bilang, saya keluar dari sini, saya akan bunuh mereka. Pekerjaan iblis masuk sedikit demi sedikit, saudara, tapi menguasai hatinya begitu luar biasa. 6 bulan ada di sana, saudara, tapi Tuhan merubahkan dia. Dia membuka hati untuk menerima Kristus, dan akhirnya dia bilang, Bunda, saya akan jadi hamba Tuhan. Saya akan melayani Tuhan. Setelah selesai ini, dia pangkatnya habis, hilang. Tidak punya pekerjaan, tidak ada di kepolisian lagi, saudara. Saya melihat memang kok ini gagah banget gitu ya. Cepak rambutnya segala macam, ini pasti aparat. Betul, saudara. Dia ada tinggal bukan lagi tinggal di Batam sekarang, tapi dia tinggal di Riau sekarang. Saya masih berhubungan dengan dia, saudara. Dia waktu kami doakan, waktu kami tumpang tangan di dapat dia kaku, dia keras, saudara, dan dia mau mukul, mau meninju, ada kepahitan yang luar biasa di dalamnya. Kenapa? Ketika justru dia terpuruk di BNN, semua keluarganya meninggalkan dia. Tapi ketika kami datang bulan berikutnya, mulai melemah, dan mulai ketika doa dia bisa menangis, dan dia maju tersungkur, dan dia jatuh, dan dia hancur hati. Dan dia ngaku dia salah, dan dia cabut semua apa yang iblis taruh dalam pikirannya untuk merusak semua keluarganya. Mari tuh, saudara yang dikasihi Tuhan.
berbicara tentang menjadi seorang prajurit atau laskar. Itu berbicara tentang ketaatan mutlak. Tidak bisa ditawar-tawar. Kita harus senantiasa menjaga hati kita dan pikiran kita, segenap perbuatan kita, agar semua tadi seperti lagu tadi menyenangkan hati Tuhan. Saya tidak kompromi dengan WL tadi, tapi memang hari ini semua yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Sebagai prajurit yang siap sedia memenangkan peperangan, menyenangkan hati Tuhan. Saudara, sebelum saya akhiri, mari kita tahu persis Allah menginginkan kita untuk menjadi laskar-laskar Kristus. Mungkin saudara punya asam urat, mungkin saudara punya diabetes, mungkin saudara kolesterol tinggi, mungkin saudara punya penyakit apa saja. Mungkin saudara punya kekurangan, mungkin saudara punya rumah hanya rumah kontrakan. Mungkin saudara tidak punya pekerjaan saat ini, tapi jangan pernah menghilangkan bahwa Tuhan, sekali lagi Tuhan menginginkan saudara dan saya menjadi laskar-laskarnya Kristus. Mungkin kalau dunia, mungkin panglima kita tidak akan pernah memilih saudara yang sudah tua renta, mungkin yang jalan sudah susah, yang bicara sudah susah, yang makan sudah tidak bisa makan apa saja. Tetapi Tuhan kita, komandan kita memilih saudara menjadi laskar-laskar Kristus yang gagah berani dan siap untuk berperang. Bukan siap berperang menjadi jatuh kalah, tapi siap berperang untuk memenangkan peperangan. Mari saudara, kita harus maju berperang. Satu itu, kita harus maju berperang. Kita harus fokus kepada Tuhan. Kita kuat di dalam Tuhan dan memiliki hati yang bersih dan taat. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore menjelang malam hari ini, hamba-Mu mengajak kita semua termasuk hamba sendiri untuk menyadari bahwa Tuhan menciptakan bukan saja sekedar yang terutama itu memuji, menyembah Tuhan, tapi juga menjadi laskar-laskar Kristus, prajurit-prajurit yang gagah berani, prajurit yang sejati, prajurit yang siap memenangkan. Oleh karena itu di dalam diri kami ada mental pemenang, yaitu berani maju berperang. Dan ketika kami berani maju berperang, kami tidak memusingkan apa saja dalam kehidupan kami, kesulitan kami, kesusahan kami, masalah apapun. Tapi kami tetap fokus untuk menuju sasaran dan memenangkan peperangan. Dan bukan saja itu, kami harus kuat terlebih dahulu. Kami nggak akan mungkin bisa memenangkan peperangan kalau hati kami loyo, kalau iman kami kendor, kalau masih ada hal-hal yang tidak berkenan di dalam hati kami. Tidak mungkin, makanya kami harus kuat. Kami harus kuat, kami harus kuat. Karena Allah sudah menyediakan perlengkapan senjatanya. Kami harus intim dengan Tuhan. Kami harus kenakan seluruh perlengkapan senjata. Dan kami harus melatih otot-otot rohani lewat masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan pada akhirnya kami harus menjaga hati kami. Hati yang bersih setiap hari, setiap saat, setiap jam, setiap menit. Kami harus menjaga hati kami karena itulah yang terus disasar oleh iblis. Ada celah sedikit dia akan masuk, dia akan pergunakan itu supaya kita kehilangan hati yang bersih. Sehingga saya tidak taat. Mari ketaatan itu biarlah menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami setuju dengan kebenaran firman ini. Dan mulai malam hari ini, selesai dari Zoom ini atau saat ini juga kami akan melakukan itu. Karena Tuhan memilih kami sebagai prajurit-prajurit yang gagah berani. Sekalipun kami mungkin tidak ada dasar untuk kami bisa menjadi prajurit yang kuat. Sekalipun secara fisik mungkin kami lemah. Secara keuangan mungkin kami pas-pasan. Secara pendidikan mungkin kami tidak pintar.
lulus biasa-biasa saja. Tapi Tuhan memilih, sekali lagi kami sadari Tuhan memilih kami, memilih semua yang ada di Zoom ini menjadi laskar Tuhan yang gagah perkasa. Hak yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan pada setiap kami. Kami mau itu tidak kami sia-siakan dalam hidup kami. Sehingga hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami simpan dalam roh hati kami yang paling dalam. Kami siap melakukan dalam kehidupan kami. Tapi bukan lewat roh kami yang kecil, yang terbatas. Tapi lewat pertolongan Roh-Mu yang kudus. Yang semakin besar tumbuh dalam hidup kami. Karena kami terus melatih roh kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami siap melakukannya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan kembali kepada Bapak Andreas. Amin. Haleluya. Terima kasih hambanya Ibu Rini sudah menjabarkan kita bagaimana menjadi sebagai prajurit yang siap sedia. Kita ini adalah prajurit Kristus yang dimana kehidupan kita seringkali kita menghadapi tantangan, menghadapi musuh-musuh, peperangan rohani. Maka itu Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, hari ini kita sudah mendapat 4 poin bahwa ketika menghadapi masalah kita harus punya mental pemenang. Jadi prajurit mentalnya harus pemenang. Jadi jangan prajurit mentalnya takut. Jadi kalau kita takut repot deh. Ya, itu yang ke-1. Yang kedua, ketika menghadapi tantangan, masalah persoalan, kita harus fokus. Fokusnya kepada siapa? Kita fokus, kita andalkan Tuhan menjadi penolong kita. Jadi kalau kita tidak fokus menghadapi masalah itu bersama Tuhan, maka kita akan bisa tumbang. Yang ketiga, bahwa menghadapi masalah apapun beratnya, kita harus ingat bahwa hari-hari kita harus kuat di dalam Tuhan. Latihlah otot rohani kita. Jadi jangan takut dengan masalah. Menurut waktu itu berapa bulan yang lalu, Ibu Rini bilang jangan alergi dengan masalah. Ya, jadi kalau ada masalah, bukannya kita sok berani, kita hadapi. Karena pada saat itu kita berlatih otot rohani kita. Jadi ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, di situ ada tanda-tanda mukjizat yang membuat otot rohani kita makin bertumbuh. Nah, itulah salah satu dari 4 ini yang dikatakan harus siap menjadi prajurit. Nah, yang keempat ini yang paling penting juga. Bahwa kita orang percaya yang sudah pengikut Kristus, bahwa kita harus hidup yang punya hati yang bersih. Kalau kita rajin berdoa, rajin baca firman, rajin ke gereja, tapi hatinya jealous, hatinya benci, hatinya iri hati, hatinya culas, ya itu sama juga bohong. Sia-sialah perjuangan kita. Maka itu sangat penting yang keempat ini, kita harus bersih di hadapan Tuhan. Seperti Ayub, bersih dan jujur di hadapan Tuhan. Maka walaupun ada masalah apapun, Tuhan tidak tinggal diam. Nah, hari ini kan kita hari yang biasanya kita sharing testimoni. Testimoni sudah, ya kita dengar tadi bahwa Tuhan beracara dengan keluarga Michael dan akhirnya dia mau terima Tuhan. Nah, sekarang ada pertanyaan-pertanyaan apakah dari Bapak Ibu yang hadir saat ini? Silakan. Maksudnya kalau ada yang kurang mengerti boleh diajukan, mumpung ini masih ada waktu, ya. Jadi bagaimana untuk kita sebagai prajurit yang siap sedia? Tadi sudah dijabarkan 4. Nah, mungkin dibarengkan dengan kesaksian. Wah Pak, saya menghadapi ini Pak.
Jadi tanpa disadari, oh rupanya saya bisa ikutin apa yang terjadi seperti yang Ibu Pendeta jabarkan ini. Nah, ayo, siapa yang punya pengalaman? Ya, punya pengalaman. Tolong, kita harus berbagi. Bahkan juga kalau tidak mengerti, juga boleh bertanya. Bagaimana Pak kalau umpamanya begini-begini? Nah, coba aja. Siapa tahu kami bisa memberikan jawaban yang the best buat Anda sekalian. Oke, saya kasih kesempatan waktu masih ada 15 menit. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau mungkin dibarengin dengan pengalaman hidup? Berdasarkan sebagai prajurit. Kita ini adalah prajurit-prajurit Kristus nih. Ya, bukan sebagai manusia biasa saja. Karena kita sudah terima Kristus sebagai juru selamat dan selanjutnya kita bukan orang biasa saja. Jadi sudah disiapkan sebagai prajurit. Kita lihat kesaksian Daud. Dia bukan prajurit sebenarnya, tapi dia bisa lawan Goliat. Oleh kenapa? Dia membawa nama Tuhan. Tuh, pada saat dia berhadapan dengan Goliat yang begitu besar. Pertama, dia tidak takut. Jadi dia andalkan Tuhan. Jadi dia membawa nama Tuhan ketika menghadapi Goliat. Nah, tanpa disadari, dia melebihi prajurit-prajurit yang ada. Prajurit-prajurit Raja Saul pada waktu itu, dan Saul sendiri ketakutan. Yang sudah terlatih semua ketakutan. Si kecil mungil ini, yang imut-imut, si Daud ini, yang dari istilahnya padang rumput yang lagi menggembalakan dombanya, dianggap apa? Dianggap, kamu nggak layak, nggak mungkin. Aku ini yang badannya besar aja takut menghadapi Goliat, apalagi kamu yang belum ada latihan. Tapi dia rupanya punya latihan yang luar biasa, Daud ini. Ketika dia memiliki pengalaman pribadinya, itu membuat otot rohaninya bertumbuh. Pada saat apa? Menghadapi singa. Pada saat apa? Menghadapi beruang. Pada saat apa? Menghadapi kesepian, dia sendirian dengan domba-domba yang sedikit itu di padang rumput yang jauh dari rumahnya. Kadang-kadang malam gelap itu cuma satu pelita saja. Nah, itulah pengalaman otot rohaninya. Dia berani menghadapi masalah. Amin. Ayo, coba. Siapa tahu ada yang bisa menganalisa lebih lagi. Coba dong kita berbagi. Ayo, jangan diam saja. Mungkin Ida mau berbagi pengalaman. Jangan malu-malu, Ida. Ayo. Terima kasih sudah bergabung ya. Ya, shalom semuanya. Ya. Pak Andreas, terima kasih saya bisa berkesempatan ikuti PD Victorious ya. Ya, amin. Victory, terima kasih. Dengan ada ini, jadi kita dapat belajar bagaimana seorang Kristen memahami tantangan hidup yang begitu sulit, tapi dengan bekal-bekal dari firman Tuhan yang telah disampaikan, kita bisa belajar untuk melaluinya segala berbagai macam problem, masalah, tantangan hidup. Nah, kita dapat belajar seperti yang tadi dikatakan. Nomor satu, kita juga harus memiliki hati yang bersih, tidak jealous, benar Pak Andreas. Amin. Ya. Juga hati yang taat ya, selalu bersekutu. Nah, dengan hal-hal semacam itu berarti kita sudah lebih dekat kepada Tuhan. Maka kalau kita udah dekat sama Tuhan, apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan pasti lebih tahu. Dan juga Tuhan selalu menyertai, membuka jalan, menolong, asalkan kita tetap bergantung
bersandar bukan dari pikiran kita sendiri, tapi oleh Roh Kudus, yang Roh penolong, Roh penghibur yang Tuhan telah berikan ketika dia naik ke surga. Dia berikan Roh penghibur dan penolong. Begitu sih dari saya. Terima kasih, Pak. Amin. Terima kasih, Ida. Karena saya juga dengar seringkali pengalaman Ida ya. Tuhan selalu tolong ya dalam masalah-masalah ya. Jadi dalam hal itu makin percaya ya kamu ya dengan Tuhan ya. Betul, belajar ya Pak ya. Itulah otot rohani. Otot rohani di dalam masalah. Makin percaya sama Tuhan ya. Betul. Oke. Mungkin terima kasih ya Ida ya. Terima kasih. Yang lain siapa lagi nih? Nesi pengalamannya. Nesi, mungkin kamu mau berbagi. Pak Pendeta. Ya. Siapa? Siapa? Shalom. Siapa? Vincent. Oh, Vincent. Ya, oke, Vincent. Pengalaman sedikit. Pengalaman ya. Oke. Ya. Nesi tunggu sebentar ya, biar Vincent dulu ya. Oke. Oke, Vincent, apa yang kamu mau bagi? Jadi begini, di awal-awal corona ini sudah mulai menyebar di Indonesia. Mulai apa? Ketika itu sudah mulai menyebar di Indonesia. Terus? Jadi ketika itu saya ada membaca artikel. Ya. Bahwa rupanya, dan saya meyakini itu, bahwa virus corona ini ditunggangi sama yang namanya roh kematian. Sama apa? Roh kematian. Oh, roh kematian. Ya. Jadi dia teman-teman akrabnya ya. Virus corona dengan roh kematian itu teman akrabnya ya. Artinya begini, karena akhir zaman juga sudah mulai sudah mendekat. Artinya gini, saat ini mungkin ya iblis atau Lucifer ini sedang terdesak karena dia sedang mencari banyak pengikutnya. Begitu, seperti itu. Dan menurut saya sih, saya yakin dengan itu, logika saya masuk. Virus corona ini kenapa saya bilang ditunggangi? Karena kalau ketika orang setiap hari sebut corona seperti itu, intinya Lucifer, Raja Iblis itu mencari pengikutnya karena akhir zaman sudah mulai mendekat. Karena seperti itu. Terus pengalaman saya ketika di awal-awal corona itu saya berdoa bahwa tubuh, jiwa, dan roh saya adalah milik Kristus, dan tubuh saya sudah divaksinasi oleh darah Kristus. Itu saya alami karena berapa kali saya ngobrol dengan orang yang sudah terpapar corona, termasuk juga yang paling yang saya bilang, terus saya meyakini kenapa tubuh saya ini sudah divaksinasi oleh darah Kristus sendiri. Karena begini, ketika saya ngobrol dengan orang, dia ngomong sendiri bahwa dia sedang dalam jarak dekat ya, dia sudah terpapar virus corona. 5-3 hari dia dipanggil Tuhan. Jadi puji Tuhan sampai saat ini saya kemana-mana pun tidak pernah yang namanya merasakan ya itulah terpapar virus corona. Saya tidak pernah. Ya saya meyakini doa saya itulah, karena artinya kamu mendeklarasikan dengan imanmu bahwa aku adalah milik Kristus. Jadi vaksin darah Kristus sudah ada di dalam tubuhku. Betul. Nah, iman itulah yang membawa kamu keberuntungan. Jadi diproteksi oleh Tuhan.
Karena kamu sudah mengandalkan Tuhan, mengakui, mendeklarasikan Tuhan yang ada, yang kamu sembah itu, dialah yang menolong kamu. Ya, oke. Terima kasih ya. Jadi bahwa mendeklarasikan iman itu penting juga. Amin. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih ya. Dengan Vincent dan Christine, pasangan yang serasi. Haleluya. Oke, Nesi, sekarang kita kasih bagian. Nesi, ini juga ada pengalaman hidupnya yang saya tahu benar bagaimana dia pada saat itu menghadapi sesuatu masalah, tapi ketika dia mengandalkan Tuhan, jadi peperangan rohaninya dalam hidupnya itu, dia memperoleh kemenangan. Oke, silakan. Ya, Shalom, selamat malam. Shalom. Shalom. Iya, saya mau menyaksikan kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik. Saya setiap masalah, saya belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. Saya tahu Tuhan baik, saya bersyukur setiap pagi, saya berdoa. Nomor satu, saya mengandalkan Tuhan, saya belajar untuk mengandalkan Dia, karena tanpa Dia, saya nggak mungkin mampu. Saya tinggalin semua pekerjaan saya bilang, Tuhan, saya mau duduk diam, Tuhan, saya bilang. Saya terlilit hutang yang begitu banyak, cuman saya bilang, Tuhan pasti tolong saya bilang gitu. Di saat uang belum terkumpul, saya baru dapat sedikit, saya bilang, aduh Tuhan, ini saya belum bisa bayar nih kayaknya gitu. Udah terkumpul sedikit dan uang itu harus buat makan saya sehari-hari. Kalau saya bayar, saya nggak makan nih, saya begitu. Saya berdoa, Tuhan, jamah Tuhan biar dia jangan marah, Tuhan, saya bilang. Saya peperangan rohani saya seperti ini. Terus saya berdoa, Tuhan lembutkan hatinya biar saya jangan dimarahin, saya bilang gitu. Tapi Tuhan memang dahsyat, luar biasa. Di saat dia datang, saya bilang, aduh Om, saya belum ada. Puji Tuhan, dia mau ngerti. Padahal tuh orangnya galak gitu kan. Saya udah takut, Tuhan ntar saya dimarahin. Gimana nih, saya bilang gitu. Uangnya belum ada. Cuman saya bilang, Tuhan tolong saya jamah hatinya Tuhan. Biar dia jangan marahin saya, jangan permalukan saya juga Tuhan. Saya bilang, saya takut tetangga pada denger. Saya bilang, mereka kalau denger kan pasti ngomongin ya, aduh dia punya utang tuh nggak bisa bayar, syukur gitu kan. Bilang, Tuhan jangan permalukan saya bilang gitu. Puji Tuhan, hatinya dijamah Tuhan, dan dengan nggak marah, nggak apa, dia bilang ya udah dah, malah dia mendoakan saya doainnya nanti biar bisa bayar. Puji Tuhan, saya bilang, Tuhan memang nggak pernah mempermalukan kita kalau kita mengandalkan Dia. Saya bilang, saya doa, saya bilang, Tuhan biar dia jangan marah, saya bilang gitu. Tapi benar, saya mengandalkan Tuhan, saya melihat Tuhan itu ajaib, dia nggak marah, dia bilang, malah dia doain saya biar usahanya lancar ya Bu, biar bisa bayar, dia bilang. Saya bilang amin, saya bilang gitu. Terus kedua kalinya dia datang lagi, saya belum ada, puji Tuhan dia nggak marah lagi. Saya bilang, Tuhan terima kasih, dikasih dijamah hati orang itu, dilembutkan. Dan saya juga pernah dengar suara Tuhan, dompet saya mau hilang, mau jatuh, Tuhan tuh ngingetin saya di telinga saya, dompet itu taruh, jangan dibawa. Cuman saya bandel, saya bawa, saya bilang saya mau pakai nih uang, saya mau belanja, saya bilang gitu. Masa nggak bawa dompet? Ternyata apa itu, sebelum terjadi sesuatu, Tuhan ngingetin bahwa hal buruk terjadi. Dompet saya benar-benar hilang, dan saya benar-benar nggak punya uang lagi di situ tuh. Saya mikir, perasaan Tuhan udah ngingetin, suruh taruh dompet, jangan dibawa. Sempat saya bilang, Tuhan, saya kan mau pakai ini uang, kok disuruh taruh sih? Saya sempat saya jawab. Tapi kalau saya ikutin tuh, dompet saya nggak bawa, ada di rumah, mungkin nggak bakalan hilang. Ternyata kita mau celaka, Tuhan udah ingetin. Dia bilang, taruh dompet, sampai 2 kali, telinga kanan dan telinga kiri saya nyaring sekali, saya dengar tuh. Dompet jangan dibawa, taruh. Tapi saya lawan, saya bilang, saya mau belanja, saya mau pakai, masa saya nggak suruh bawa uang sih, belanja. Saya jawab suara itu. Ternyata saya mau kehilangan, dompet saya hilang. Dan saya baru, aduh Tuhan ampuni saya nggak dengar suara Tuhan. Padahal itu nyaring, suruh taruh, jangan dibawa. Secara manusia saya mikir, kita kan mau belanja kok suruh taruh. Ternyata saya mikir gini, oh sebelum kita terjadi sesuatu, Tuhan ingetin kita biar kita nggak celaka. Itu yang saya bilang, Tuhan ampuni saya. Mungkin kalau saya dengar suara Tuhan lagi, disuruh apa, saya ikutin deh Tuhan. Rupanya sebelum terjadi, Tuhan udah ingetin saya. Cuman saya nggak peka, saya nggak sadar bahwa itu suara Tuhan. Sempat saya ngomong, saya ngebantah. Tuhan, saya mau pakai, saya sampai 2 kali saya bantah. Tuh ngiang di telinga kanan saya, kiri saya.
saya percaya itu suara Roh Kudus ngingetin saya. Karena saya dekat sama Tuhan, saya selalu berdoa. Jadi kita mau celaka, Tuhan luputkan. Dia mau tolong kita, cuman kita hanya nggak mau nurut, bandel. Saya mau pakai kok nih uang, kenapa harus ditaruh? Itu dia, saya nyesel banget. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Nanti kalau Tuhan ngomong lagi, saya nurut deh. Kalau disuruh taruh, ya saya taruh. Mungkin ini peringatan buat saya. Tuhan mau tolong kita, mau luputkan, tapi kita selalu bandel. Kita selalu ngejawab. Dan saya percaya setiap doa-doa saya, emang saya sampai akhir tahun ini benar-benar masalah ekonomi saya benar-benar luar biasa. Cuman saya mengandalkan Tuhan dan Tuhan selalu tolong saya. Setiap saya ada pembayaran, ada apa, saya duduk, saya bilang, Tuhan tolong saya sediakan uang untuk saya bisa bayar. Saya bilang, puji Tuhan. Ada orang Hotel Asiana Express, puji Tuhan saya kumpulin tuh duit. Saya bukan buat saya simpen, saya bilang saya buat bayar hutang saya. Kalau saya ceritain, saya malu juga banyak, Om. Makanya saya bilang, aduh Tuhan aja yang selesaiin masalah saya bilang gitu. Tuhan pasti selalu memberkati saya. Asal kita selalu mengandalkan Tuhan, kita pegang janji firman Tuhan. Saya percaya di dalam ayat-ayat setiap hari saya baca Alkitab, saya menemukan banyak sekali ayat emas dan itu memberi saya kekuatan. Saya bilang Tuhan nggak pernah meninggalkan kita, badai apapun. Masalah sempat saya nggak bisa tidur, saya mikirin, aduh besok saya mesti bayar ini tuh. Kalau secara manusia saya berpikir terlalu besar. Cuman saya bilang, Tuhan lebih besar daripada masalah saya percaya. Akan apa yang menjadi kebutuhan saya. Saya nggak mau pikirin, nomor satu saya mengandalkan Tuhan dan tiada yang mustahil buat Tuhan. Semua pasti Tuhan. Kalau emang belum, cuman saya minta Tuhan kok jam orang itu biar dia jangan marahin saya, dia jangan ada belas kasihannya buat saya bilang gitu. Tapi puji Tuhan bisa membolak-balikkan hati manusia yang tadinya dia galak, dia bisa ini. Tapi dengan saya doa hatinya bisa lemah dan bisa jadi agak tenang karena kita mengandalkan Tuhan. Saya percaya Tuhan selalu menolong kita asal kita yakin bahwa di setiap permasalahan kita libatkan Tuhan. Peperangan rohani, peperangan badai kehidupan kita mengandalkan Tuhan. Tuhan selalu ada. Saya percaya. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini ya Bu, sangat menguatkan saya. Badai-badai kehidupan saya, kita laskar Kristus, kita sebagai pemenang, kita berperang. Saya juga nggak putus asa. Saya bilang ada Tuhan yang selalu menolong saya. Itu yang saya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih ya Nesi. Jadi sungguh-sungguh hatimu bersih mengandalkan Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, kita harus bersih juga di mata Tuhan hidup kita ya. Kita mengakui kesalahan, minta ampun, dan kita jangan berbuat lagi, dan percaya Tuhan selalu akan memberikan penyataannya. Oke, terima kasih Nesi. Dan sekarang kita ada sekitar 5-10 menit ya. Ini saya dapat informasi ada saudara kita yang jauh dari Wonogiri. Kalau nggak salah Pak Ginarto ya. Coba tolong dong wajahnya, kameranya dibuka Pak Ginarto. Salam kenal. Pak Ginarto. Salam Pak. Oh ya. Salam Pak Andreas. Ini masih kenal nih. Bung. Weh, ada. Siapa? Barangkali bisa kasih sepatah dua patah atau kesaksian sedikit. Maaf sebelumnya Pak Andreas, tadi saya agak terlambat, saya kira jam 7, jadi mulai jam 7 tadi, jadi saya kurang topiknya kurang menguasai tadi. Tetapi bagaimana kita menjadi laskar Kristus ya? Iya, betul. Memang kita harus mempunyai pondasi, kalau saya bilang Pak ya. Iya. Pondasi yang kuat. Pondasinya apa? Iman kepada siapa? Kepada Kristus Tuhan. Amin. Jadi itu poin ketiga yang hamba kita yang jabarkan tadi. Saya sampai belum ngelihat penjabarannya Pak tadi, emang mohon maaf juga. Jadi itu yang saya dapat dari saya pribadi ya, bagaimana memang kalau sebagai laskar Kristus ya, memang itu tadi
pondasi dulu ya. Untuk apa pondasi itu? Agar kita tidak goyah ya. Karena menjadi Laskar Kristus itu tidak gampang. Amin. Tadi kesaksian-kesaksian juga sangat menguatkan bagaimana setiap orang mempunyai kekuatan di dalam Kristus Yesus. Karena apa? Karena mempunyai pondasi, mempunyai kekuatan gunung batu ya, batu karang yang diletakkan sebagai pondasi kita Kristus Yesus. Jadi kalau menurut saya ya sebagai Laskar Kristus ya benahi dulu pondasi-pondasi itu, kuatkan dulu, baru kita bukan baru kita tetapi itu langkah pertama dan selanjutnya ya kita berjalan bersama Kristus. Amin. Jadi ada kekuatan. Tadi Ibu tadi juga bilang berserah, ya berserah dalam arti berserah kepada Tuhan, Tuhan yang beracara terhadap setiap kehidupan kita. Benar. Jadi kalau bicara pergumulan ya setiap orang punya pergumulan, bicara kekurangan semua orang punya kekurangan. Tetapi di dalam Kristus kita tidak melihat itu, tetapi kita punya pondasi yang kuat karena tadi Ibu tadi katakan ya Tuhan Yesus, kuasa Yesus lebih besar dari segalanya. Amin. Itu pondasi yang sangat luar biasa. Saya setuju. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ginarto ya. Selamat bergabung. Kalau kita sih setiap minggu boleh bergabung ya. Baik. Informasi dari Ibu Rini ya. Iya, saya pikir saya biasanya jam 7. Kita kalau hari Minggu jam 4 sore malah. Kalau hari Jumat jam 6 sore. Amin. Nah, kalau hari Jumat ini kita ada acara sharing testimoni dan pray ya. Jadi kita berbagi. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bisa bahas. Tapi dengan waktu yang terbatas juga. Kembali sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak Gin ya. Sudah bergabung dengan kami. Oke. Terima kasih Ibu Rini. Luar biasa hari ini bahwa temanya kita ini betul-betul sebagai prajurit yang siap sedia. Karena kita hidup di dunia ini penuh dengan peperangan, ya. Bahwa kita sudah menjadi Laskar Kristus. Jadi kita harus siap sedia apapun keadaannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Ibu Rini. Juga terima kasih. Juga ajak teman-teman. Saya lihat ada beberapa banyak yang ini yang saya tidak kenal nih. Mungkin kita salam kenal dulu ya. Salam kenal dulu. Dengan ini siapa ya? Rakyat 202024 ini. Siapa ini? Ya, tolong buka suaranya dong. Kita salam kenal dulu. Buka suaranya. Ya, kameranya dibuka. Ya. Edwin. Siapa? Edwin. Ya. Edwin ya. Dari siapa taunya untuk bergabung? Dari Pastor sendiri kan yang kirim ke nomor saya. Dari Peter ya? Dari Pastor sendiri. Dari Om sendiri. Oh, dari saya. Om sendiri. Oh. Dari Bapak Gembala sendiri. Iya. Oh, iya. Oke. Selamat bergabung ya Pak Edwin ya. Terima kasih sudah bergabung. Terus siapa lagi nih yang ada lagi? A32 milik Yohan. Nah, ini siapa nih? A32 milik Yohan nih. Ayo dong, salam kenal. A32 milik Yohan. Ya? Desni. Ya, salam Pak, salam. Shalom, kameranya dong, kita salam kenal. Iya, salam kenal ya, selamat bergabung. Ya. Dapat info dari siapa? Dari Michael Mulyanto, Pak. Oh, Michael Mulyanto, puji Tuhan.
Ya, terima kasih ya. Selamat bergabung. Tuhan Yesus berkati. Sama-sama, Tuhan Yesus berkati juga Pak ya. Ya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Dan ini satu lagi nih. Ini yang Desni ya. Desni ini maksudnya. Halo Pak. Ya. Iya, Desni. Desni. Iya malam Pak. Ya saya Desni. Saya dapat info dari Peter Pak. Dari siapa? Peter. Peter. Oh iya, Peter tadi sudah kasih bocoran. Ada kawan aku nih hari ini katanya. Oke, Desni, salam kenal dan selamat bergabung ya. Tuhan Yesus memberkati dan semua yang sudah melayani. Ya, salam kenal semua. Ya, yang sudah berbagi pengalaman firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.